Halo semuanya, selamat datang. Nah, dalam ulasan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja sering banget kelewatan kalau kita lagi ngomongin soal masa depan pendidikan anak-anak kita. Kita mau membedah peran dari sebuah lembaga yang bisa dibilang adalah jantungnya kolaborasi pendidikan kita. Yup, kita bicara soal komite sekolah. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh pikirin sebentar. Pas anak Anda keluar dari pintu rumah dan masuk ke gerbang sekolah, siapa sih yang sebenarnya mastiin kalau dua dunia ini tetap nyambung? Siapa yang secara proaktif ngebangun jembatan antara ruang kelas seorang anak dengan komunitas masyarakat di sekitarnya? Maksud saya, ini kan bukan cuma beban tugas guru atau kepala sekolah aja kan? Ternyata, ada satu entitas khusus yang memang diciptakan persis buat ngurusin hal tersebut. Oke, masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih komite sekolah itu? Poin paling krusial di sini dan ini harus banget kita garis bawahi. Komite sekolah itu bukan cuma sekedar formalitas di atas kertas atau syarat administrasi aja. Sama sekali bukan. Komite sekolah itu adalah lembaga yang benar-benar mandiri. Ibaratnya, mereka ini kayak mata rantai yang hidup, sebuah jembatan vital yang secara aktif dirancang buat ningkatin mutu pendidikan. Caranya, ya dengan menghubungkan pihak sekolah, orang tua murid, dan masyarakat luas. Singkatnya, mereka ini adalah perpanjangan suara kita di dalam tembok sekolah. Lanjut ke bagian 2, kita bakal lihat 4 fungsi utamanya. Terus prakteknya di lapangan kayak gimana? Nah, komite ini ibarat pisau lipat serbaguna loh, punya 4 fungsi yang saling melengkapi satu sama lain. Pertama, sebagai advisor atau pemberi pertimbangan. Mereka ini yang ngasih masukan-masukan berharga buat kebijakan sekolah. Kedua, sebagai supporter. Nah, ini luar biasa banget. Mereka benar-benar turun tangan dukung fasilitas dan kegiatan pendidikan anak-anak kita. Ketiga, sebagai controller atau pengontrol, buat mastiin semuanya jalan secara transparan dan akuntabel. Dan yang keempat, sebagai mediator. Mereka ini yang jadi penghubung, nyelarasin visi antara sekolah dan masyarakat. Jadi ya, ini bukan sekedar gelar pajangan, ini pekerjaan nyata. Sekarang, di bagian 3, mari kita intip lebih dalam soal program dan sistem kerjasamanya. Kalau kita lihat daftar program kerja mereka, Anda bakal nyadar kalau kerjaan mereka ini sangat-sangat praktis. Nggak cuma teori, mereka ikut langsung ngebantu nyusun program sekolah biar pas sama apa yang dibutuhin siswa. Mereka juga nggak cuma nontonin dari jauh, tapi ikut mastiin kegiatan pendidikan itu berjalan dengan baik. Bahkan, mereka ikut repot berjuang ngebantu pengadaan fasilitas yang krusial, mungkin nambah koleksi buku perpustakaan atau perbaikin sanitasi sekolah. Tujuannya simpel banget sebenarnya, memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan lewat aksi-aksi nyata yang bisa langsung dirasain manfaatnya. Nah, perhatiin deh gimana sistem ini beroperasi. Di satu sisi, Anda punya metode mekanis, kayak rapat koordinasi atau musyawarah program kerja. Tapi, dan ini tapinya yang penting banget ya, metode-metode itu cuma bakal sukses kalau dibangun di atas fondasi nilai utama, seperti komunikasi yang super terbuka, transparansi, dan rasa tanggung jawab bareng. Gini deh, mau rapatnya sesering apapun, atau programnya setebal apapun, bakal percuma aja kalau nggak ada transparansi dan keterbukaan di dalamnya. Setuju kan? Oke, masuk ke bagian 4, tantangan dan kunci sukses. Mari kita sedikit berpijak ke bumi. Di dunia nyata, ngejalanin kolaborasi sebesar ini tuh tentu nggak semulus teori di atas kertas. Di satu sisi, fondasi untuk sukses itu butuh banget yang namanya kepercayaan masyarakat, komunikasi yang asyik dan harmonis, dan pastinya partisipasi aktif dari kita-kita para orang tua. Itu faktor pendukungnya. Tapi, di sisi lain, kita juga nggak bisa nutup mata sama faktor penghambatnya. Komite sekolah tuh sering banget harus berhadapan sama tembok tebal. Mulai dari kurangnya kepedulian atau partisipasi, beda pendapat yang lumayan tajam, sampai masalah klasik sejuta umat, keterbatasan dana. Nah, ini semua adalah tantangan nyata yang harus mereka atasin biar mesin pendidikan kita nggak tersendat. Dan akhirnya, di bagian 5, dampak nyata bagi pendidikan. Coba bayangin apa yang terjadi kalau kolaborasi antara sekolah, komite, dan masyarakat ini benar-benar klik dan berfungsi optimal. Dampaknya tuh luar biasa. Program-program pendidikan bakal jalan jauh lebih lancar, fasilitas sekolah otomatis meningkat drastis karena ada backup penuh dari komunitas. Ujung-ujungnya apa? Anak-anak kita bakal dapat lingkungan belajar yang jauh lebih nyaman, dan pada akhirnya ini semua bermuara pada satu hal yang kita kejar, peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kerja keras komite ini secara langsung benar-benar nyiptain dunia belajar yang jauh lebih baik buat anak-anak kita.
Jadi, intisari pentingnya harus banget Anda bawa pulang dari seluruh ulasan kita kali ini adalah ini. Komite sekolah itu sama sekali bukan sekedar pelengkap organisasi. Mereka ini ibarat mesin penggerak yang sangat krusial. Tanpa adanya kerjasama yang efektif antara sekolah dan masyarakat lewat wadah komite ini, cita-cita luhur pendidikan anak kita bakal sulit banget dicapai secara maksimal. Dan itu bawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang lumayan bikin mikir sih. Anda kan udah lihat nih gimana komite ini kerja, fungsinya seberapa vital dan dampak luar biasa yang bisa mereka hasilkan. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Apakah Anda sudah benar-benar mengambil peran demi pendidikan anak Anda? Udah jadi bagian dari jembatan itu? Atau selama ini cuma jadi penonton aja di pinggir lapangan? Coba deh direnungin sejenak. Karena punya pengetahuan ini adalah langkah pertama buat bikin perubahan nyata. Makasih banyak ya udah menyimak ulasan ini sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang gak kalah seru berikutnya.